Puang Side. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Halo Sobat Rebahaner, gimana? Masih menggunakan sempak di dalam celana? Itu mah kurang keren atuh. Contoh nih Superman menggunakan sempak di luar celana. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang penyesalan tentara Belanda yang telah menjajah negara Indonesia. Adrenalin, kesedihan, dan rasa penyesalan bercampur aduk pada alur cerita film yang akan saya bawakan. Daripada banyak bicara di awal, langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Cerita berfokus kepada seorang prajurit Belanda yang bernama Johan. Ia adalah seorang tentara baru yang ditugaskan untuk menjalankan misinya ke Indonesia. Sebelum ia pergi, ia pun harus mengisi data diri dan ia ditugaskan untuk pergi ke Semarang. Malam harinya sebelum kepergian para tentara, mereka semua pun diberitahu oleh sang mayor. Sang mayor mengatakan bahwa Soekarno adalah seorang pengecut dan kedatangan tentara Belanda untuk menciptakan kedamaian Hindia. Hindia adalah sebutan Indonesia pada saat itu. Keesokan paginya, para tentara pun sudah sampai di Indonesia, namun mereka tidak disambut baik oleh masyarakat di sana. Ketika mereka sampai di tempat, mereka pun langsung memilih tempat mereka masing-masing. Tak berselang lama, komandan mereka pun datang dan memberitahu peraturan yang ada di tempat ini. Di malam harinya, Johan pun bertemu dengan seorang penjaga tentara di sana. Mereka berdua saling bertukar cerita. Tentara itu mengatakan bahwasannya ia telah bertugas di sini selama 3 bulan, namun belum ada pemberontak yang datang. Karena pada hakikatnya para pemberontak akan datang di malam hari dan bersembunyi di dalam semak-semak, dan ketika mereka mendapatkan target, mereka langsung lari begitu saja. Keesokan paginya, Johan dan teman-temannya pun ditugaskan untuk menyusuri desa-desa kecil. Mereka ditugaskan untuk meyakinkan para masyarakat bahwa tujuan mereka datang untuk melindungi mereka. Ketika mereka sampai di desa, mereka pun menanyakan tentang keberadaan pejuang Indonesia. Namun tidak satu pun yang mengaku, dan mereka berbicara bahwa mereka tidak pernah ikut dalam hal seperti itu. Setelah mereka tidak menemukan apapun, Johan dan teman-temannya pun meneruskan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah kebun yang dijaga oleh tentara Belanda. Tentara itu mengatakan bahwasannya mereka sering mendapati teror dari para pejuang Indonesia di malam hari. Mereka tinggal di tempat yang dulu menjadi bekas hunian tentara Jepang. Namun tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah tentara yang menembak monyet untuk dijadikan sarapan malam. Keesokan paginya, Johan pun terbangun karena mereka mendengar suara anak kecil. Anak kecil tersebut meminta bantuan kepada para tentara karena desanya telah diserang secara membabi buta. Namun ketika mereka sampai, mereka pun sudah terlambat karena para warga desa di sana sudah dibunuh secara tidak berperi kemanusiaan. Mereka pun memutuskan untuk menjaga tempat itu hingga malam hari. Keesokan paginya, Johan dan temannya pun sedang asik bersantai. Namun di saat itu, Johan melihat orang tua yang sedang diajar oleh para tentara Jepang. Johan yang masih mempunyai hati kemanusiaan, ia pun membantunya. Namun ketika adu mulut, tiba-tiba ada seorang tentara Belanda yang datang dan mengancam tentara Jepang untuk pergi dari sana. Ketika perjalanan pulang, Johan pun bertanya siapa tentara Belanda tadi. Ternyata tentara itu adalah kapten yang kita sebut saja Kapten Han. Kapten Han adalah seorang tentara yang tidak pernah takut kepada siapapun, dan ia tidak pernah mengikuti perintah dari siapapun. Malam harinya, Johan dan teman-temannya pun menikmati kesenian di malam hari.
Setelah menikmati acara tersebut, mereka pun mampir di kedai kopi malam. Di sini Johan tertarik kepada seorang wanita yang bernama Dita. Keesokan paginya mereka pun disuruh komandan untuk meneruskan misi. Mereka disuruh untuk menyusuri desa selama 3 hari. Sama seperti sebelumnya, mereka pun terus menanyakan keberadaan tentara Indonesia. Di mana mereka? Mereka pun terus melakukan hal itu sambil menikmati indahnya alam negeri kita. 3 hari sudah mereka lalui. Di sini mereka akan menyeberangi sungai untuk kembali ke markas. Namun ketika mereka berjalan di sungai yang dangkal, tiba-tiba satu tentara pun harus terkena tembakan dan mereka pun pergi ke tepian sungai dengan melawan tembakan tersebut. Karena kondisi yang cukup parah, tentara itu pun dibawa dan diobati. Namun naasnya ia harus almarhum. Ketika mereka kembali ke markas, mereka pun memakamkan temannya dan di sana ada Kapten Han yang melihat dari kejauhan. Keesokan harinya ternyata pejuang yang menembak tentara Belanda telah tertangkap. Namun saat mereka akan mengajarnya, komandan itu pun menghentikannya. Lalu datanglah Kapten Han yang ternyata ia akan mengeksekusi pejuang itu dan menginterogasinya. Di malam harinya ketika Johan selesai berbincang bersama teman-temannya, ia pun dihampiri oleh Kapten Han untuk menemaninya menginterogasi pejuang itu. Namun pejuang itu tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan para pejuang Indonesia yang lain, walaupun ia terus saja disiksa. Gimana teman-teman? Indonesia merdeka. Keesokan harinya ketika Johan sedang berjaga, datanglah seorang pria yang memberitahukan bahwa ia mempunyai informasi penting tentang para pejuang dari Semarang yang datang ke sini. Johan lalu mengantarkannya kepada komandan. Namun ketika pria tua itu menunjukkan keberadaan pejuang Indonesia, komandan tidak mengizinkan tentaranya untuk datang ke sana karena itu adalah wilayah musuh. Johan berinisiatif untuk melihat medan di sana, namun sang komandan tidak mengizinkan hal itu. Lalu Johan pun meminta bantuan kepada Kapten Han. Di sini pria itu pun mengatakan bahwa jumlah pejuang Indonesia sekitar 7 orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bakar. Kapten Han meminta pria itu untuk menggambarkan peta jalan ke desanya. Setelah itu pria itu pun pergi dan berlalu. Kapten Han menyuruh Johan untuk menemuinya di tengah malam. Malam harinya Johan dengan sembunyi-sembunyi datang ke rumah Kapten Han. Ia juga ditemani oleh asistennya Kapten Han. Ketika persiapan sudah selesai, mereka pun langsung berangkat ke tempat yang mereka tuju. Mereka mengendap-endap masuk ke wilayah musuh dan Kapten Han langsung mengeksekusi para penjaga di sana. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka semua pun pergi ke dalam rumah untuk mengeksekusi para pejuang yang ada di dalam. Setelah kejadian itu, di keesokan harinya, Johan pun diberikan hadiah oleh Kapten Han atas usahanya tadi malam, yaitu sebuah pistol untuk kenang-kenangan. Ketika Johan kembali ke markas, ia pun disuruh komandan untuk membebaskan pejuang Indonesia. Namun atas kejadiannya bersama Kapten Han, kini Johan menjadi orang yang sangat beringas. Sore harinya ia pun bertemu dengan Gita dan ternyata ia telah menaruh hati sejak mereka pertama kali bertemu. Ia pun mengantarkan Gita pulang dan memberikan uang yang cukup untuk dipakai selama seminggu. Di malam harinya Johan pun diajak oleh Kapten Han untuk menghadiri pesta para petinggi Belanda. Di sini Kapten Han bertemu dengan para komandan tentara Belanda. Ia pun disuruh untuk menjadi pemimpin dan turun langsung untuk menghadapi para pejuang Indonesia yang masih tersisa. Keesokan paginya atas kekuasaan yang diberikan oleh sang komandan, Kapten Han pun melatih pasukan Belanda yang biasa menjadi pasukan khusus. De grote tragedie. Als er oorlog is. Setelah pelatihan beberapa hari, Johan pun pergi ke rumah Gita. Namun di sana ada seorang pria dan ternyata pria itu adalah tunangannya Gita. Melihat itu Johan pun kembali dengan rasa sedih dan sangat kecewa.
Keesokan paginya mereka semua pun berkumpul. Di sini Kapten Han datang dan memberitahukan bahwa mereka ditugaskan sang komandan untuk pergi ke Celebes mencari para pejuang yang masih ada. Esokan paginya mereka pun sudah sampai di Celebes. Mereka pun langsung masuk ke desa-desa. Dan atas perintah Kapten Han, mereka semua pun disuruh untuk membakar semua rumah di sana dan mengumpulkan para warga secara terpaksa. Ketika para warga berkumpul di sini, Kapten Han memanggil nama-nama orang yang ia sebut sebagai pemberontak dan ia pun melakukan hal ini. Ketika para laki-laki itu sudah dieksekusi, teman-temannya dan juga Johan pun mengkuburnya. Di sini hati Johan sedikit merasa ada yang janggal dengan perlakuan Kapten Han. Malam harinya Johan pun menemui Kapten Han dan ia ingin keluar dari divisi ini karena hatinya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kapten Han. Namun Kapten Han menyuruh Johan untuk kembali ke tempat tidurnya. Hari-hari Johan pun diperintah oleh Kapten Han membakar rumah warga dan mengeksekusinya, yaitu nama-nama orang yang ada di dalam buku Kapten Han. Apakah kamu harumlah kajian? Hingga suatu ketika ada seorang pemberontak yang tidak ditanyai apapun dan Kapten Han akan mengeksekusinya. Melihat hal itu, Johan pun langsung membela orang tersebut. Namun Kapten Han tidak memperdulikan hal itu. Dan tiba-tiba di sini Johan pun dipukul kepalanya hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Johan tersadar, ia pun diikat di sebuah pohon. Lalu Kapten Han melepas semua atribut tentara dari Johan. Kapten Han menganggap Johan telah berkhianat dari mereka dan ia menyuruh Johan untuk pergi ke kapal darurat milik tentara Belanda. Namun ia harus dikejar oleh 3 orang sekaligus. Dan apabila Johan selamat, maka ia boleh pergi. Johan pun pergi dengan dibekali sebuah pisau dan ia pun dikejar oleh 3 prajurit lainnya. Ketika Johan bersembunyi, 2 prajurit itu pun kembali karena mereka kehilangan jejak. Dan ketika Johan melihat kesempatan luang, ia pun langsung melancarkan aksinya dan membunuh salah satu tentara. Lalu Johan pun mengambil pistol tentara tersebut dan ia menghampiri tentara lain dan langsung mengeksekusinya. Dan kini tersisa 1 tentara. Lalu Johan pun memukul tentara tersebut hingga ia pingsan dan ia pun langsung pergi ke kapal tentara darurat. Namun ternyata di sana ada Kapten Han yang langsung menembak Johan. Kapten Han mengatakan itu hanya luka kecil di bagian perut dan Johan tidak perlu khawatir. Beberapa hari telah berlalu. Di sini Johan telah kembali ke kampung halamannya. Di malam harinya Johan pun melihat acara pentas seni dan ternyata pemeran pentas tersebut adalah Kapten Han. Setelah acara tersebut selesai, Kapten Han pun berjumpa kembali dengan Johan. Ketika mereka sedikit berbincang-bincang, tiba-tiba Johan pun langsung membunuh Kapten Han dengan pistol yang dulu pernah ia berikan kepadanya. Lalu Johan pun juga mengakhiri hidupnya. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah terkadang kemauan dalam hati itu bertentangan dengan tindakan. Lebih baik kita mementingkan kemauan hati daripada tindakan yang tidak sejalan dengan hati kita. Satu pesan penting lagi yang ingin saya sampaikan, bunuh diri tidak akan menyelesaikan persoalan. Masa hidup kita masih sangatlah panjang. Cobalah berbuat baik untuk menghapus dosa di masa lalu. Dan jangan pernah kita berbuat jelek lagi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Tetaplah berdoa agar kita selalu diberikan hati yang kuat untuk menjalani hidup ini. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri dulu. Dadah.